Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falak dari kelas A. NIM saya 19.18058. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sebuah materi abstraksi data dan penggunaan basis data. Lanjut ya. Next. Abstraksi data. Kita mengerti dulu secara definisinya. Abstraksi data ialah sebuah gambaran umum untuk melihat data dalam sebuah sistem basis data. Jadi gambarannya itu gambaran sebuah data bisa kita lihat dalam sistem basis data itu, yang dimana dia memiliki 3 level untuk memberikan gambaran umum suatu data. Apa itu? Physical view, conceptual view, dan external view. Seperti ini gambarannya di samping. Next. Nah, ini kita memasuki pembahasan dari physical view, conceptual view, dan external view. Baik, kita masuk dulu ke bagian A. Physical view merupakan level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan, berapa banyak bit yang digunakan untuk sebuah pernyataan. Pada lapis inilah struktur data dijabarkan secara rinci. Itu yang disebut dengan visual view. Masuk ke poin B tentang conceptual view. Lapis conceptual view lebih tinggi dari lapis fisik, sehingga lapis ini menunjukkan data apa saja yang sesungguhnya disimpan pada basis data. Jadi data apa yang tersimpan dia baca, dan juga menjelaskan hubungan-hubungan antar data secara keseluruhan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Untuk poin C, external view. Apa itu external view? Lapis tertinggi dari abstraksi data. Lapis ini menunjukkan data apa yang ingin user lihat, tetapi tidak semuanya ditampilkan. Contohnya seorang mahasiswa ingin melihat data dosen ataupun mahasiswa lainnya, sehingga kegunaannya adalah untuk menyederhanakan interaksi pemakai dengan sistem yang ada atau yang berlaku. Jadi dia memudahkan untuk mahasiswa ini mengakses data-data dosen. Bukan satu mahasiswa saja, semua mahasiswa bisa melihat data-data dosen. Untuk model skema basis data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model hierarki. Model hierarki itu apa? Dalam model hierarki ini akan diatur dalam kelompok-kelompok yang berhubungan, menyerupai diagram pohon. Record yang levelnya lebih rendah akan berada di bawah record yang levelnya lebih tinggi. Model ini mengikuti pola hierarki pada suatu organisasi atau suatu keluarga. Seperti ini gambarnya ya. Lanjut, model jaringan. Konsep database jaringan mirip dengan database hierarki yang di awal tadi. Tetapi setiap record child yang rendah dapat memiliki lebih dari satu record parent yang tinggi. Yang ketiga adalah model relasi.
yang kita pelajari, model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Database relasional bekerja dengan menghubungkan data pada file-file yang berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen pada data umum. Kita masuk ke bagian B, penggunaan basis data. Tingkatan-tingkatan pengguna dalam memandang sebagaimana sebenarnya data diolah dalam sebuah sistem database, sehingga menyerupai kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh pengguna sehari-hari. Jadi data yang ada di database mewakili kondisi yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna sehari-hari itu. Sebuah data disimpan dan dipelihara, dalam artian itu diolah dalam sebuah sistem database dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan DBMS tersebut. Karena itu, seringkali data yang terlihat oleh si pemakai sebelumnya berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Baik, cukup itu saja video yang bisa saya sampaikan pada materi penyampaian singkat tentang materi abstraksi data dan penggunaan basis data. Jika saya kurang dalam menyampaikan materinya, mungkin bisa dikoreksi di dalam mata kuliah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.